Yo, kembali lagi di channel Vokauser Anime. Jadi kita kembali lagi membahas alur cerita dari Stagnant Water ya guys ya. Tapi sebelum kita memulai lebih lanjut lagi, bagi kawan-kawan yang mau mendukung channel ini, kawan-kawan bisa langsung aja klik link traktiran kopi di Saweria di kolom deskripsi di bawah. Oke lah, jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai alur cerita kali ini. Jadi di part kemarin berakhir di mana Yosehe diculik setelah sehari sebelum kompetisi Big Liga akan dimulai. Dan dengan seruan dari Ma Do-kwang, maka hampir seluruh Korea mencari Yosehe, mulai dari gangster, kepolisian, sampai dengan hacker juga warga sipil. Ditambah lagi Eugene yang memakai identitas Stagnant Water mengatakan melalui broadcastnya. Dia mengatakan kalau dia memiliki suatu koneksi personal dengan Yosehe. Jadi jika ada orang yang bisa memberikan informasi pasti tentang keberadaan Sehei, maka orang tersebut akan diberikan uang sebesar 1 miliar won. Setelah berjalan beberapa jam sejak informasi yang menghebohkan seluruh negara ini diumumkan pertama kalinya oleh Ma Do-kwang melalui broadcastnya LGB, maka para gangster dunia bawah melakukan penyelidikan dan beberapa bukti menunjukkan kalau Cha Kyu-yeop memang sebagai pelaku utamanya semakin jelas. Pelatih Eugene yaitu Om Jae-yong bilang ke Eugene kalau jangan melakukan hal yang berbahaya, tapi Eugene ngejawab tergantung bagaimana situasinya nanti. Namun dalam hati Eugene juga bilang Cha-yeop memang mantan gangster terkemuka, tapi saat ini dia nggak lebih dari seorang gangster tua. Dan kalau ngelihat dari posisinya sekarang, maka dia kemungkinan nggak akan bisa melewati batasan. Gak berselang lama Eugene duduk dengan Dae di depan gedung kantornya. Kau dengar bukan? Malam ini seluruh orang di Korea mencari Sehei. Jadi kau jangan khawatir, kita pasti akan segera menemukannya. Terlihat Dae hanya diam saja. Dia cukup khawatir dengan keadaan adiknya saat ini. Tiba-tiba Yo Chang-hee datang dan bilang, Hyung-nim, para ahli data yang berada di pihak kita memberikan beberapa informasi. Berdasarkan analisa berbagai macam data nomor kendaraan polisi, platnya melacak tempat dan rute perjalanan. Cha Kyu-yeop saat ini kemungkinan berada di Munmak, Provinsi Gangwon. Mendengarkan itu, Dae sedikit kaget dan tersentak. Eugene yang tahu ada sesuatu langsung nanya, kenapa? Apa kau tahu sesuatu tentang tempat tersebut? Dae pun ngejawab, aku gak sepenuhnya yakin sih karena saat itu aku masih kecil. Tapi jika tempat itu adalah Munmak, dulu saat aku masih kecil dan bersama dengan ayahku, kami pernah bertemu dengan Cha Kyu-yeop di Munmak. Dan kalau aku memikirkan kembali, mungkin saja tempat itu adalah sebuah vilanya. Tepat setelah dia mengatakan itu, Eugene langsung memerintahkan Yo Chang-hee untuk mencari apakah di sekitaran Munmak ada villa yang mencurigakan, yang kemungkinan itu adalah villanya Cha-yeop. Tepat setelah itu juga tiba-tiba sebuah telepon masuk dan itu adalah telepon dari Drake. Drake yang dari luar negeri ternyata saat ini juga udah sampai ke negara Korea. Dia bilang ke Eugene dengan suara yang sangat serius, Eugene, berikan informasi terbaru yang kau dapatkan apapun dari lokasi Yosehe kepadaku, aku akan ikut mencarinya. Ketika semua orang di seluruh Korea heboh saat ini dan mencari Sehei ke segala penjuru, tapi ternyata Cha-yeop belum mendengarkan kabar tersebut. Mungkin karena posisi mereka masuk ke pedalaman kali ya, dan sedang nggak ngecek sosmed juga. Terlihat juga kalau Sehei udah sadarkan diri saat ini. Di ruang tamu dia ngelihat Cha-yeop yang sedang berbicara dengan bawahannya. Ngelihat Sehei yang udah bangun dari pingsannya, Cha-yeop pun nyuruh bawahannya untuk menahan Sehei. Bawahannya bilang, ketua, dia adalah atlet profesional, apa sebaiknya nggak terlalu menyakitinya lebih lanjut. Sehei yang ngelihat ke arah Yeop bilang dalam hatinya, siluet itu dan juga suara itu, orang itu pasti. Tanpa pikir panjang, Sehei langsung melancarkan sebuah serangan ke arah Cha-yeop dengan kecepatan tinggi. Tapi Cha-yeop menghindarinya sehingga pukulan tersebut mengenai bawahannya dan dia langsung ambruk ke lantai kesakitan. Cha-yeop menangkap kerah baju Sehei dan dengan sebelah tangannya juga dia menyudutkan Sehei ke dinding. Sehei pun bilang dengan marah, karenamu saudaraku sangat menderita. Dia selalu bilang kalau hidupnya seperti neraka. Dia bilang dia ingin mati. Dia terus menggumamkan itu setiap hari saat aku masih terbaring di rumah sakit sebelumnya. Namun dengan kesal, Cha-yeop pun mengatakan dengan jelas tujuan dia melakukan semua ini. Dia bilang ke Sehei, kau nggak tahu seberapa menakutkannya aku ini. Dengarkan baik-baik bocah, nggak ada negosiasi apapun. Pilihlah di antara satu. Umumkan kau mundur dari Champion League atau
atau menjadi seorang player juga dan pindah ke tim Bastarku? Jika enggak, aku nggak akan bisa memastikan keselamatan saudara ataupun saudarimu itu. Kita beralih ke luar villa. Tiba-tiba sebuah mobil putih langsung menerobos masuk menabrak villa tersebut. Ngelihat itu tentu para preman yang menjaga villa tersebut sangat marah. Tapi tiba-tiba pintu mobil itu dibuka dan duak, sebuah tendangan langsung menghantamkan preman yang depan pintu sampai dia tersungkur. Dan dari dalam mobil Chang He keluar. Tentu ngelihat Yo Chang He keluar membuat preman-preman yang ada di sana cukup kaget. Iya, sebenarnya dulu Yo Chang He juga salah satu dari gangster di bawah Chae-yeop. Itu sebelum Eugene menyelamatkan mereka dari dunia gelap itu. Salah satu gangster dengan tubuh paling besar di sana maju dan menghadapi Yo Chang. Tapi dengan sebuah hantaman yang kuat di dagu, preman itu langsung keok seketika. Jadi Yo Chang itu sebelumnya merupakan salah satu anggota gangster yang sangat disegarin di sana dan merupakan salah satu yang terkuat di sana. Namun terlihat di sini situasi makin gak kondusif lagi karena anggota lainnya dari gangster tersebut mulai keluar semua. Jumlah mereka yang cukup banyak tentu gak bisa dihadapi oleh Eugene dan Yo Chang Hee doang. Tapi tiba-tiba sebuah klakson berbunyi dari belakang disusul dengan suara tabrakan mobil. Yap, lagi-lagi sebuah mobil kembali menabrak villa tersebut. Dan dari dalam mobil keluar Drake beserta beberapa teman luar negerinya yang mereka-mereka ini ternyata juga merupakan fans beratnya Ma Do-kwang. Oleh sebab itu, dengan sangat senang mereka menjadi bala bantuan. Drake dan teman-temannya langsung melakukan langkah pertama mereka, mengalahkan beberapa gangster yang berada di dekat mereka dengan teknik bela diri juga kuncian yang cukup terlatih. Selain itu gak berselang lama juga Taegang juga nyampe ke tempat itu, sehingga dengan jumlah mereka saat ini mereka bisa menghandle orang-orang yang ada di depan ini. Sedangkan Eugene dan Dae disuruh masuk ke dalam villa itu untuk mengurus Chae-yeop dan menyelamatkan Sehye. Kita beralih ke dalam villa. Terlihat Chae-yeop masih aja mengintimidasi Sehye dengan memintanya meninggalkan kompetisi Big Liga dan menjadi pemain dari tim Bastardnya. Tapi tiba-tiba dengan sebuah tendangan Eugene menghantamkan perut samping Chae-yeop sampai dia terduduk di lantai. Ngelihat Ma Do-kwang tiba-tiba ada di hadapannya, tentu ngebuat Chae-yeop kaget dong. Dia mengambil stick golf di dekatnya, mengayunkan beberapa kali ke arah Eugene, tapi Eugene masih bisa menghindari. Namun dalam sebuah titik buta, tangan Chae-yeop tiba-tiba dapat meraih kepala Eugene dan mendorongnya ke dinding. Dalam hati Eugene bilang, apa? Apakah ini benar-benar kekuatan dari orang yang berusia 60 tahun lebih? Ditambah lagi tiba-tiba Chae-yeop langsung melancarkan sebuah serangan lutut ke perut Eugene. Eugene kembali bilang dalam hati, aku terlalu meremehkannya. Walaupun udah tua, tapi dia masih mantan seorang gangster yang disegani dulunya. Chae-yeop yang sedang menahan pergerakan Eugene berniat membuka masker Eugene itu dan ngelihat wajah seperti apa yang berada di balik masker tersebut. Tapi duak, sebuah pukulan yang sangat kuat dari Dae langsung menghantamkan wajah Chae-yeop dan Dae pun bilang, lepaskan mawang dari tangan busukmu itu, bajingan sialan. Tapi walaupun udah dibogem sekeras itu, Chae-yeop benar-benar tangguh. Dia kembali berdiri, mengambil stick golf dan berjalan dengan sangat marah ke arah Dae sambil bilang, dasar orang yang gak tahu terima kasih. Ngelihat Chae-yeop berdiri tepat di hadapannya, trauma masa lalu Dae kembali. Kehidupan bagai nerakanya dulu, dimana Yo Chang yang bekerja di bawah Chae-yeop sering dihajar tanpa sebab juga. Dan juga seluruh kehidupan Dae, juga keluarganya berada di bawah telapak tangan gangster yang dipimpin oleh Cha Kyu-yeop. Tubuh Dae diam membeku gemetaran saat ini. Namun kata-kata Eugene menyadarkannya. Eugene bilang, anggap dia sebagai monster seperti yang kita lawan selama ini. Monster Cha Kyu-yeop dengan rank D dengan trade sampah. Dan saat Dae membayangkan seperti apa yang Eugene katakan, rasa trauma yang membuat tubuhnya kaku tadi tiba-tiba menghilang. Dengan sebuah jab kiri yang sangat cepat, Dae langsung menyerang dagu dari Kyu-yeop. Dan bahkan gak berhenti sampai di sana, rentetan pukulan bertubi-tubi Gatling gun tanpa henti terus Dae lancarkan yang ngebuat Chae-yeop fucked up gak bergerak. Lalu diakhiri dengan tendangan kuat langsung di kepalanya dan seketika ngebuat Cha Kyu-yeop ambruk di lantai.
Eugene yang ngelihat itu bilang dalam hati, kekuatannya tampak nggak berbeda di dalam game ataupun di dunia nyata. Gokil sih. Setelah itu Dahe pun menuju ke tempat Sehe. Tapi tiba-tiba Chakyoyop kembali bangun di belakangnya. Dia menyerang Dahe dengan pecahan kaca yang berada di tangannya. Dia benar-benar udah kehilangan akal sehatnya saat ini. Mungkin dia berpikir udah terlanjur kacau seperti ini, jadi bawa aja semuanya sekalian ke neraka. Namun Ma Dogwang langsung bergerak cepat melakukan perlindungan. Dia menahan tusukan pecahan kaca tersebut dengan tubuhnya sehingga tubuhnya terluka cukup berat di punggung. Dengan akal yang semakin tertanam dalam emosinya, Chakyoyop bilang, "Baiklah, akan kubunuh kalian berdua di sini." Namun, seseorang memukul kepala Chakyoyop dari belakang menggunakan stick golf. Siapa sangka itu adalah sekretarisnya sendiri. Si sekretaris bilang, "Tua bangka sialan, udah ku bilang jangan melakukan sejauh ini, dan ini juga nggak akan berhasil. Tapi kau nggak mendengarkanku dan malah menyeretku dalam masalahmu ini." Sedangkan Eugene dengan luka di punggungnya dan juga darahnya yang terus keluar, dia terlihat cukup lemah dan akhirnya kehilangan kesadaran tepat di pangkuan Dahe. Oke, setelah semua itu Chakyoyop pun benar-benar jatuh ke dalam kehancurannya. Pengadilan memutuskan menjatuhkan hukuman maksimal dan dia bahkan menerima hukuman yang jauh lebih berat dari apa yang di awalnya diminta oleh jaksa. Lalu orang-orang yang berasosiasi dan terhubung oleh kejahatan Chakyoyop juga satu persatu dicari dan diadili sampai nggak bersisa. Oke lah, akhirnya kita selesai dengan masalah Chakyoyop yang sebenarnya cukup membosankan untuk dibahas ya guys ya. Jadi terlihat saat ini Eugene udah kembali login ke dalam game dengan meta stagnan waternya. Dia bilang dalam hati, dengan ditangkapnya Chakyoyop, maka masa depan dan masa lalu pasti akan sangat berbeda jauh. Lalu berbagai macam variabel yang gak bisa kuprediksi nantinya dan juga berbeda dengan saat aku sebelum regresi dulu pun kemungkinan akan lebih sering dijumpai. Tapi tiba-tiba Dahe menelponnya. Ya tentu Dahe ini menelpon Ma Dogwang sebenarnya. Di telepon Dahe bilang kalau dia sangat-sangat berterima kasih kepada Eugene, atau lebih tepatnya kepada Ma Dogwang, karena Mado udah sangat-sangat membantunya kali ini. Dahe juga nanya mengenai luka di punggungnya Ma Dogwang ketika menahan serangan kaca dari Chakyoyop sebelumnya. Eugene pun ngejawab kalau lukanya ini nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Lalu Dahe kembali bilang, ngomong-ngomong orang itu tolong sampaikan juga terima kasihku kepadanya. Stagnan water. Ya, sejujurnya aku nggak mengira kalau dia akan begitu peduli kepada Sehe, bahkan memberikannya hadiah uang yang sangat banyak bagi beberapa orang demi Sehe juga. Tapi yang membingungkan, sejak kapan Sehe menjadi dekat dengan stagnan water? Apakah ada mendengarkan sesuatu tentang itu? Eugene dengan muka pura-pura bodohnya pun kembali bilang, ya aku nggak tahu banyak sih, tapi ku dengar saat pertama kali mereka bertemu dia hampir dibunuh tuh sama Sehe. Lalu setelah berbahasa-basi cukup lama, percakapan mereka pun berhenti di telepon dan telepon ditutup. Setelah itu seseorang berteriak di dekatnya, "Pembohong, gak tahu malu. Bagaimana bisa pelatih meniru Ma Dogwang dengan santai dan berbicara soal stagnan water kepada kakakku?" Sambil tersenyum Eugene bilang, ya emangnya kenapa? Toh mereka berdua itu kan aku. Dengan wajah serius dan kesal, Sehe pun bilang, pelatih udah janji kepadaku bukan? Jika aku menang, pelatih akan memberitahu semuanya kepada kakakku dengan jujur. Sambil tersenyum Eugene pun bilang, kau gak perlu menang. Jika kau bisa mendarahkan satu serangan efektif saja kepadaku, maka akan kuanggap itu sebagai kekalahanku. Ya lebih tepatnya sih, healthku yang tanpa armor ini sangat rendah. Sampai-sampai jika satu seranganmu mengenaiku, maka itu bisa langsung membunuhku. Dalam hati Sehe pun bilang yang dia katakan itu memang benar. Itu memang seperti membanggakan dirinya. Tapi sebenarnya tidak sih. Tanpa basa-basi lebih lama lagi, Sehe pun langsung menerjang ke arah Eugene dengan senjata side-nya. 3 hit combo super cepat langsung dilancarkan oleh Sehe dengan tingkat presisi yang tinggi pula. Tapi Eugene terlihat dengan sangat gampang dapat menghindari rentetan serangan tersebut. Ngelihat itu Sehe bilang sambil berkeringat, "Cih, sialan, dia bahkan menghindari seranganku dengan jarak sedekat mungkin. Apa dia berusaha untuk memprovokasiku?" Eugene pun bilang ke Sehe, "Apa kau pikir serangan seperti itu bisa mengenaiku yang sedang berada dalam meta stagnan water ini?"
Saya diam sejenak lalu melempar senjatanya ke arah Eugene. Dan ketika Eugene menghindari lemparan tersebut, siapa sangka saya udah berada tepat di depan wajahnya dan langsung merubah mode serangannya menjadi martial art. Ya, tentu seluruh serangan tersebut masih bisa dihandle oleh Eugene, bahkan sambil tertawa. Eugene bilang, hahaha, percobaan yang bagus. Kau berusaha meningkatkan kecepatan seranganmu dengan melepaskan senjatamu ya. Tapi tiba-tiba sight yang saya lemparkan tadi berbalik arah seperti bumerang. Dan Eugene juga kali ini menghindari serangan tersebut dengan melompatinya, walaupun itu memang nyaris mengenai Ichibosnya. Eugene kembali bilang, jadi kau sengaja memancingku dan menyerangku agar pandanganku teralihkan dari senjata dengan metode bumerang itu ya. Trik itu boleh juga. Saya pun kembali ngejawab, ya itu memang pergerakan yang terkalkulasi, tapi trik-trik itu kurasa memang gak akan bekerja kepadamu. Eugene juga kembali bilang kepada Sehe, siapa yang tahu mungkin itu bisa bekerja jika kau menggunakannya nanti dalam Big Liga. Berlatih dengan Taegang selama ini benar-benar meningkatkan kemampuan bertarungmu ya. Namun dalam hati Eugene juga bilang, BTW dia memang benar-benar meningkat dengan sangat drastis dan tajam. Itulah alasannya aku membenci orang-orang yang jenius. Saya kembali menggenggam senjatanya dengan cukup erat dan dia bilang, oke, mulai sekarang gak ada trik-trikan lagi. Aku akan melawanmu langsung. Aku akan menggunakan seluruh yang kupunya dan meningkatkan kecepatanku lagi. Dengan berkeringat Eugene pun bilang dalam hati, apa? Dia masih bisa lebih cepat lagi. Oleh sebab itu Eugene pun bilang ke Sehe, baiklah kalau begitu. Kalau begitu aku akan menghadapimu dengan 35% kekuatanku mulai sekarang. Sambil tertawa saya bilang ke Eugene, apa pelatih gak terlalu meremehkanku? Setelah itu tebasan demi tebasan pun menerjang bagai badai. Serangan saya benar-benar gila. Tapi yang lebih gila lagi adalah gerakannya Eugene. Kali ini dia menggunakan footwork yang saking cepat langkahnya, maka wujud Eugene hanya terlihat seperti bayangan yang terus menghindar bagai hantu. Beberapa menit kemudian, dengan sangat marah saya berteriak, sialan, aku gak bisa mendarahkan satu serangan pun. Terlihat saat ini Sehe udah tertidur di tanah saking capeknya dia melepaskan setiap serangan dan ultimate tanpa henti. Eugene pun bilang ke Sehe, aku akan mati kalau terkena satu seranganmu saja loh. Lalu soal kakakmu, ini memang sedikit canggung, tapi aku memang berencana untuk segera memberitahukan kakakmu soal segalanya. Beri aku waktu sedikit lebih lama lagi. Kakakmu dan aku khususnya dengan meta Stagnant Water ini memiliki sejarah yang lebih banyak dari apa yang mungkin kau pikirkan. Saya pun kembali teringat dengan perbincangannya dengan kakaknya yang beberapa waktu yang lalu. Ketika itu saya bilang ke kakaknya, akhir-akhir ini aku sadar sih kak, meskipun memang menyebalkan, tapi sebenarnya aku itu nggak benar-benar membenci Stagnant Water sih. Tentu setelah dia mengatakan itu, si Dahe terlihat cukup kaget karena memang si Dahe ini membenci Stagnant Water. Namun saya berpikir kalau kakaknya memang selalu marah ketika membicarakan Stagnant Water, tapi kemarahannya itu juga terlihat cukup positif. Berkat itu pula kakaknya lebih termotivasi dalam menjalani hidupnya yang bagai neraka tersebut dan menikmati game Deus Ex Machina ini. Saya pun bilang ke Eugene, ya aku mengerti apa yang pelatih maksud. Tapi selain itu aku juga berterima kasih kepadamu karena udah mengobati penyakitku. Terima kasih juga telah menyelamatkanku dari Cha Kyu-yeop sebelumnya. Aku benar-benar bersyukur pelatih mengizinkanku untuk aktif sebagai atlet profesional. Lalu terima kasih juga untuk kakak laki-lakiku juga kakak perempuanku. Aku benar-benar berterima kasih kepadamu. Sambil tersenyum tulus, saya kembali bilang, saat aku pertama kali menyadari kebenaran tentang Madoguang, kupikir aku memang harus berterima kasih padamu langsung dengan benar. Ternyata di belakang sana, Yoo Chang-hee, Drake, dan Sol mendengarkan pembicaraan tersebut dari tadi menyaksikan pertarungan mereka. Yoo Chang-hee sambil menangis bilang, bagaimana bisa kau begitu mengagumkan Sehe? Kukira dia akan marah, tapi ternyata dia lebih perhatian dari yang kusadari. Aku benar-benar membesarkannya dengan baik. Eugene pun bilang ke Sehe, nampaknya kau benar-benar dicintai ya Sehe. Ya, ternyata mereka berdua memang mendengarkan dengan jelas percakapan di belakang sana, tapi pura-pura nggak tahu aja. Oke, kita masuk kembali ke bagian seru cerita ini, yaitu kompetisi internasional. Dengan ini akhirnya Big Liga pun dengan resmi akan segera dimulai. Teriak seorang komentator pertandingan. Dia bilang, hari ini adalah pertandingan Big Liga pertama. Saya John Yongjin akan menemani kalian semua sebagai komentator. Wah, gimanakah kelanjutan keseruan ceritanya? Pastinya bakalan lebih seru lagi kali ini. Jadi jangan sampai ketinggalan update ceritanya ya kawan-kawan. Stay terus di channel ini dan stay update.